Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati Bapak Rudi selaku Kabapops Polres Metro Jakarta Utara, Pak Sigit Kapolsek, dan juga hadir tadi Pak Kapolsek Tanjung Priok beserta jajaran. Tadi juga sudah hadir Pak Kapolres, Pak Wadi bersama dengan Pak Dandim ya Pak ya. Ada Kasar Reskrim juga, dan saya melihat hari ini ada suasana baru yang semuanya bisa berjalan dengan normal, sehingga tidak ada kekhawatiran. Memang banyak informasi yang berkembang di luaran bahwa Hotman ada bodyguardnya, Rasman ada bodyguardnya, sehingga kalau itu tidak digesekkan maka kita khawatir akan ada chaos. Tapi yang pasti dari saya itu tidak melakukan apa-apa, dan praktis hari ini itu hanya ada 5 orang Pak Kabapops, dan sudah koordinasi, dan itu semuanya berbaju batik, terdaftar dan ditemani oleh Bu Eli dan Bu Ade selaku istri saya, dan juga Bu Saini, Uning Saini dari kampung saya. Saya sampaikan mewakili tim hukum, tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan Saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Kita doakan Saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Ilarinti, Saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak Kabapops. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan, gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil. Dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak Bu. Jadi ya kita berharap Saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut, dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban, karena aturannya begitu. Tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban dulu, itu tadi begitu ya. Belum selesai. Nah, itu dari saya. Kemudian saya juga terima kasih buat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibu Ketua Majelis, Ibu Anggota Majelis, yang informasi di luaran beredar bahwa saya akan ditahan katanya. Informasinya begitu Pak. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada penahanan. Saya kira itu dari saya. Silakan Bung Rihat sebagai koordinator. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Riyadullah Barat Saima selaku kuasa hukum daripada Dr. Ran untuk menyampaikan perkembangan sidang hari ini, bahwa hari ini telah dimulai tadi sidang pemeriksaan daripada saksi pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea, dan di mana telah dituntaskan tadi bagian pertama oleh jaksa umum semua pertanyaan. Setelah tuntas daripada hukum, maka diserahkan ke kita sebagai kuasa hukum daripada terdakwa Dr. Ran, dan kita baru ada bertanya tadi itu saya sendiri, terus ada Prof. Dr. Alvis Siombing, ada kandidat Dr. Oleh Cumanan, dan pas lagi di giliran Pak Rahmat tadi itu diskors. Memang setelah diskors dibuka lagi dari persidangan, kami dapat setelah dibuka dapat kabar bahwa Dr. Hotman Paris Hutapea agak terganggu kesehatannya, jadi tidak bisa untuk dilanjutkan persidangan. Maka
akan ditunda sidang selanjutnya untuk hari Kamis minggu depan. Ini memang sesuai dengan aturan undang-undang. Apabila seseorang itu dari keadaan tidak sehat atau terganggu kesehatannya, maka tidak bisa dilanjutkan proses persidangan. Kita berharap supaya perkara ini bisa cepat selesai dan lancar, demi seperti yang kita harapkan. Semoga Dr. Hotman Paris Wapia ini cepat pulih kesehatannya supaya bisa kita lanjutkan persidangan ini. Tentu ada kabar baik yang kita sampaikan di sini, seperti yang tentu yang sangat bertolak belakang sekali dari sidang tanggal 6. Sidang pada hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berjalan semua dengan tertib sesuai dengan aturan politik pengacara, advokat, semua menjalani hal tersebut sesuai dengan tata tertib tadi yang dibacakan oleh sebelum sidang, dibacakan tata tertib, semua memenuhi tata tertib tersebut. Dan kita juga saat ini kita ucapkan jempol sama hakim majelis, ketua majelis yang memimpin perkara ini Ibu Tambunan dan Sophia Tambunan dan anggota-anggotanya. Beliau sangat benar-benar memberikan suatu contoh persidangan yang sangat potret yang sangat bagus dalam memimpin persidangan ini. Berharap kita juga dengan ini bisa terus berjalan dan semua akan sok dan tata tertib. Semoga ini akan membuat satu cerminan yang baru terhadap dunia ranah persidangan dengan potret yang baru dan model yang baru. Tentu inilah yang diharapkan oleh semua para penegak hukum dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Itulah dulu dari saya, mungkin dilanjutkan lagi ke depan. Jadi saudara-saudara, saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa, jadi jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Silakan Bung Ketua. Ya. Bung Lecu gimana? Boleh Bang? Ya, kebetulan saya yang banyak bertanya ya. Starting tadi begitu dioper oleh Bang Rihat, kemudian dioper sama Pak Dr. Alvis, kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara suatu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA ya, dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau handphone daripada Iklim Hakim, padahal sudah disita dulu sebenarnya. Ya kan Bang Rasman kan? Sudah disita. Jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja. Tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan. Jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain, tim yang lain. Jadi itu dari saya ya. Jadi pesan saya berdoa agar Pak Hotman Paris segera sembuh, biar minggu depan pemeriksaannya biar lebih panjang. Itu aja dari saya. Ya. Tadi sebetulnya kenapa agak sedikit tegang, karena Pak Hotman ini dia selalu menyudutkan Bu Ida, sebut-sebut Bu Ida. Jadi hakim beberapa kali menegur dia karena nggak sinkron gitu kan. Dia akan laporkan Bu Ida dan lain-lain. Maka hakim, saudara terdakwa jangan. Karena mungkin karena kencang, ketua majelis ngomong, pertanyaan kami nanti lembut-lembut aja Bu kalau bertanya, supaya jangan sakit gitu ya. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Hari ini luar biasa. Kami dikawal oleh pihak Polres dan pihak penegak hukum lainnya, sehingga persidangan hari ini cukup nyaman dan kondusif. Baik jaksa
hakim maupun kita merasa nyaman karena tidak ada intervensi. Dan kami merasa bangga, terima kasih kepada ketua hakim bahwa dia tidak lagi marah-marah dan tidak lagi kasar, sangat lembut, sangat baik. Nah, kami juga tidak merasa takut ketika ditanya. Nah, ada hal dari pertanyaan beberapa rekan saya yang diakui oleh beliau, terus itu membuat mudah-mudahan hakim berpendapat bahwa kalau kebenaran itu, kalau benar dia melakukan, berarti pidananya sesuai dengan SK 3 Menteri, bahwa jika dibuktikan atau benar adanya maka peristiwa itu ada, maka tidak ada pidana untuk itu. Nah, harapan kami hanya melengkapi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Dia mengakui dia check in di apartemen Moy, dia mengakui dia meraba payudara, terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Harapan kami itu baru separuh. Belum lagi tadi dia menyampaikan ini ada BAP. BAP dia tentang bahwa Bang Rasman menyatakan peristiwa yang kami lakukan dengan waktu itu Bang Rasman sebagai pengacara, saya adalah pelapor dengan Binto FBI, ya lain perkara itu sudah lama sebelumnya. Tapi masuk dalam masuk ke dalam BAP Bang Rasman. Itu jelas bahwa BAP itu tidak benar. Saya buat statement menyampaikan bahwa karena dia menyebarkan postingan tentang perempuan yang pakai anduk biru, saya sudah serahkan bukti videonya bahwa dia bilang ini namanya Silvi dari Surabaya, wahai Pelongerat Jakarta, catat nomor handphonenya. Apakah itu apakah itu tidak merupakan seperti menjual orang atau perempuan? Saya sebagai kaum perempuan merasa tidak elok dia seperti menjajah-jajakan perempuan, apalagi perbuatannya selalu melakukan di Instagramnya, di kolam renang, cium-cium segala macam. Itu yang saya laporkan, pornografi dan porno aksi sampai ke Komnas Perempuan. Bukan dengan perkara Bang Rasman dengan Iklim Hakim. Nah, dalam hal ini saya itu yang anehnya, kenapa itu masuk kepada BAP menyatakan itu Bang Rasman. Saya menyampaikan Pak Hotman Paris seperti Germo. Dia jawab apa? Saya lebih kaya dari Germo se-Indonesia. Saya kira itu sudah selesai. Ya, mungkin itu ya. Tentang kasihan sama orang sakit. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Pak Hotman Paris bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam persidangan hari Kamis depan tanggal 27. Padahal sehari sebelum puasa ya. Kita harusnya udah mandi Nah, untuk itu sekali lagi kepada Pak Hotman Paris, kalau bisa tolonglah sehat dan bisa kita baik-baik saja. Terima kasih.